Saat pedang dihunuskan dengan amarah yang menyala untuk membunuh Rasulullah, pria tangguh ini sama sekali tidak sadar bahwa takdir sedang merajut jalan yang berbeda untuknya. Ia berjalan membelah debu kota Mekah, berniat mengakhiri apa yang ia anggap sebagai perpecahan di antara kaumnya. Namun, ada sebuah rahasia besar di balik layar alam semesta. Malam sebelumnya, di bawah langit pekat yang sama, namanya justru disebut dengan penuh cinta dalam doa yang syahdu oleh sang nabi. Inilah kisah epik tentang bagaimana niat pembunuhan keji bertekuk lutut di hadapan kekuatan doa di sepertiga malam terakhir. Mari kita mundur sejenak ke malam sebelum hari yang menegangkan itu. Di saat seluruh penduduk Mekah terlelap dalam mimpi mereka, Rasulullah Muhammad SAW menengadahkan tangannya ke langit. Di tengah keheningan malam dan dinginnya angin gurun, beliau memanjatkan sebuah doa yang akan mengubah jalannya sejarah peradaban manusia selamanya. Beliau menyadari betapa beratnya tekanan yang dialami umat Islam kala itu. Penindasan terjadi tanpa henti, dan kaum muslimin berada dalam posisi yang sangat lemah, terpaksa bersembunyi di balik dinding-dinding kota dari pandangan kejam para penguasa Quraisy. Dalam doanya yang tulus dan penuh linangan air mata, Rasulullah memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Beliau meminta agar Islam dikuatkan melalui salah satu dari dua orang yang paling berpengaruh, ditakuti, dan dihormati di seantero Mekah saat itu. Dua nama itu adalah Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Doa itu bergema menembus langit malam, sebuah permohonan agung agar kekuatan, keberanian, dan pengaruh ini tidak lagi digunakan untuk menghancurkan kebenaran, melainkan berbalik menjadi perisai utama bagi kelangsungan agama Allah di bumi. Di antara kedua nama tersebut, Umar bin Khattab adalah sosok yang paling menonjol. Ia adalah seorang pria berdarah bangsawan Quraisy yang ditakuti karena postur tubuhnya yang menjulang tinggi, fisik yang sangat kuat, serta temperamen yang tak kenal kompromi. Kehadirannya di tengah keramaian saja sudah cukup untuk membuat nyali siapapun ciut. Bagi kaum muslimin yang saat itu masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, nama Umar adalah simbol ketakutan yang nyata. Tidak ada satupun yang berani berhadapan dengannya secara langsung, apalagi menentang keputusannya di tengah ketatnya tradisi masyarakat Mekah. Ketegangan di kota suci itu semakin hari semakin memuncak. Para pemuka Quraisy merasa otoritas dan tradisi leluhur mereka mulai runtuh karena ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Rapat-rapat rahasia diadakan, rencana-rencana keji terus disusun untuk memadamkan cahaya Islam. Di tengah kepanikan dan rasa frustrasi para pemuka Quraisy itulah, kesabaran Umar bin Khattab mencapai batas akhirnya. Ia merasa harus segera mengambil tindakan drastis dan brutal yang diyakininya akan mampu mengakhiri semua kekacauan peradaban ini untuk selama-lamanya, tanpa memperdulikan konsekuensi apapun yang akan menghadangnya kelak. Dengan keyakinan buta bahwa ia adalah pahlawan penyelamat bagi kaum Quraisy, Umar mengambil sebuah keputusan berdarah. Ia mengambil pedang peraknya, mengasahnya hingga sangat tajam, dan memantapkan niat mematikan di dalam relung hatinya. Ia bertekad bulat akan membunuh sang utusan Allah dengan tangannya sendiri. Siang itu, di bawah terik matahari gurun yang membakar kulit, ia melangkah membelah jalanan kota. Udara terasa sangat panas dan pengap, seolah-olah alam semesta menahan napas menantikan tragedi apa yang akan terjadi. Langkah kakinya berat, pasti, dan membawa aura ancaman kematian yang nyata. Di tengah perjalanannya yang dikuasai amarah kelam, Umar berpapasan dengan seseorang dari klannya bernama Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim, yang secara diam-diam telah memeluk Islam, sangat terkejut melihat wajah beringas Umar dan pedang yang telah terhunus tajam. Menyadari bahaya dahsyat yang mengancam nyawa Rasulullah, Nu'aim harus memutar otak secepat mungkin untuk mengalihkan rute pria raksasa ini. Ia melontarkan sebuah rahasia yang secara psikologis menghancurkan harga diri Umar, memberitahunya bahwa adik perempuan kandung Umar sendiri justru telah murtad dari agama nenek moyang dan diam-diam memeluk ajaran Muhammad. Fakta tersebut menghantam batin Umar laksana petir di siang bolong. Berita bahwa darah dagingnya sendiri telah mengkhianati tradisi keluarga adalah sebuah penghinaan fatal yang tidak bisa ditoleransi sedikit pun.
Amarah yang awalnya terpusat kepada Rasulullah kini berpindah secara instan menyasar adik kandungnya. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Umar mengubah arah langkahnya dengan dada yang bergemuruh hebat. Pedangnya semakin tergenggam erat. Ia berlari melintasi jalan-jalan berbatu Mekah, berniat memberikan hukuman paling keras kepada keluarganya sendiri yang dianggap telah mencoreng nama besar leluhur agung mereka. Sesampainya di depan pintu rumah sang adik, langkah tegap Umar mendadak terhenti sebelum ia sempat mendobrak masuk. Dari balik celah-celah pintu kayu tua tersebut, sayup-sayup terdengar lantunan suara yang sangat asing, namun entah mengapa terasa begitu indah dan menawan hati. Itu adalah lantunan suci ayat-ayat Al-Quran dari awal surat Toha. Ritme bahasanya yang sempurna dan melodi diksinya begitu menggetarkan jiwa. Sebagai seorang ahli syair Arab yang sangat mengerti seni bahasa tingkat tinggi, insting Umar langsung menyadari bahwa susunan kata yang ia dengar sama sekali bukanlah karangan manusia biasa. Akan tetapi, ego keangkuhan yang masih menguasai diri segera menepis kekaguman batinnya. Dengan sekali hentakan brutal, Umar mendobrak pintu itu hingga terpelanting hancur. Keributan hebat pun seketika pecah di dalam ruangan sempit tersebut. Adik iparnya langsung dipukul telak hingga tersungkur jatuh ke lantai berdebu. Ketika adik perempuannya mencoba melindungi tubuh sang suami, pukulan keras Umar tanpa sengaja menyambar wajah adiknya hingga darah segar menepes. Di tengah rasa sakit itu, sang adik justru berdiri tegak, menatap mata kakaknya dengan keberanian baja, dan meneriakkan keteguhan imannya kepada Tuhan semesta alam. Melihat darah menetes langsung dari wajah adik perempuan yang seharusnya ia lindungi dengan nyawanya sendiri, dunia Umar seakan runtuh seketika. Keberanian tulus tanpa pamrih yang terpancar dari mata sang adik sukses membuat hati keras sang pejuang luluh lantak ke dasar bumi. Amarah liarnya menguap lenyap, digantikan oleh rasa penyesalan mendalam dan rasa ingin tahu yang tak lagi bisa dibendung. Dengan nada suara yang bergetar dan jauh lebih lembut, Umar memohon untuk melihat lembaran perkamen tersebut. Sang adik dengan tegas menolak, menyuruhnya untuk mandi dan menyucikan diri terlebih dahulu sebelum menyentuh firman suci. Setelah membasuh diri dan bersuci, lembaran perkamen itu perlahan berpindah ke tangannya. Umar mulai membaca huruf demi huruf dengan penuh kerendahan hati yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah. Teks suci itu bagaikan anak panah cahaya yang menembus dan meruntuhkan benteng kesombongan di relung hatinya. Keagungan firman ilahi itu membongkar habis pertahanan batinnya. Air mata perlahan menggenang di pelupuk mata sang raksasa yang tak pernah mengenal tangisan. Detik itu juga, sang singa gurun yang buas sepenuhnya takluk dan berserah diri di bawah pelukan hidayah. Masih menyandang pedang peraknya, namun dengan jiwa yang telah sepenuhnya dilahirkan kembali, Umar melangkah pasti membelah malam menuju persembunyian Rasulullah di Darul Arqam. Ketukan tangannya di pintu memicu kepanikan luar biasa di antara para sahabat. Mereka semua tahu persis, sang algojo Mekah telah tiba menjemput maut. Beberapa pria pemberani mulai bersiap merelakan nyawa mereka untuk membela sang nabi dari amukan pedang tersebut. Namun di tengah ketegangan mencekam yang siap meledak itu, Rasulullah dengan senyum tenang dan penuh wibawa memerintahkan sahabatnya untuk membuka pintu. Tidak ada sebersit pun gentar terpancar dari wajah mulia tersebut. Begitu pintu dibuka, sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun terjadi. Alih-alih mengayunkan pedangnya dengan brutal, raksasa yang paling ditakuti seantero jazirah itu justru menjatuhkan dirinya berlutut pasrah. Di hadapan Rasulullah dan para sahabat yang masih menahan napas keheranan, Umar bin Khattab dengan suara berat dan lantang mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ia menyatakan keesaan Allah dan membenarkan kerasulan Muhammad. Sontak, gema takbir meledak bersahutan memecah keheningan ruangan batu tersebut, disuarakan oleh para sahabat yang menangis haru. Ketakutan menahun mereka menguap sempurna, berganti menjadi euforia kebangkitan umat. Sejak hari bersejarah itu, garis waktu peradaban Islam berbelok arah secara drastis. Umat muslim yang selama bertahun-tahun terpaksa beribadah di ruang gelap secara sembunyi-sembunyi, pada akhirnya berani melangkah keluar dan sholat terang-terangan mengelilingi Ka'bah dengan pengawalan mutlak pedang sang singa Quraisy.